Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Purnama, NIM B2206053, kelas 1A Mawasa Mateng, mata kuliah praktek profesional bidan, dosen pengampu Rismawati SST MKes, program studi S1 Kebidanan Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya kesehatan dalam pelayanan kebidanan. Aspek sosial budaya dalam kebidanan dalam masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum memahami pentingnya kesehatan. Hal ini bisa dikarenakan oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, budaya, serta mitos-mitos tentang cara mengobati masalah kesehatan mereka. Karena hal di atas maka menjadi penghambat dalam pentingnya kesehatan masyarakat, terutama masalah ibu dan anak. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau mitos yang berbeda-beda mengenai kehamilan, persalinan, nipas, dan bayi baru lahir. Aspek-aspek dalam sosial budaya pada kehamilan, kebiasaan atau mitos kesehatan yang ada di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Yang bagian pertama, ibu hamil. Ibu hamil dilarang makan ikan, daging, dan telur karena menurut pengertian dari masyarakat bahwa akan berbau amis. Kemudian ritual upacara selamatan ibu hamil saat usia kandungan 4, 7, dan 9 bulan. Kemudian minum air dan minyak kelapa agar melancarkan persalinan. Kemudian membawa gunting atau pisau agar tidak diganggu makhluk halus. Kemudian kepercayaan kalau perut ibu hamil membulat maka anaknya perempuan. Ibu hamil tidak boleh makan nenas atau durian. Ibu hamil tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain karena bisa berbalik kepada anak. Kemudian saat hamil tidak boleh menyimpan sesuatu ke dalam kantong dalam waktu lama dan mengusap minyak sembarang karena akan menyebabkan tompel pada anak. Kemudian di suku Dani Papua, kehamilan dianggap mengganggu tugas pokok wanita, mencari ubi dan bahan makanan. Ya, kebanyakan mereka melakukan aborsi secara tradisional yang dapat berdampak buruk pada ibunya. Kemudian aspek sosial budaya selama persalinan. Contoh perilaku sosial budaya dalam persalinan. Bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang menjaga nama baik. Kemudian yang kedua, bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Kemudian yang ketiga, memasukkan minyak ke dalam vagina supaya persalinan lancar. Kemudian 4, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Kemudian yang kelima, minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Kemudian 6, minum air rendaman akar rumput Fatima dapat memperlancar persalinan. Kemudian yang ketujuh, minum madu dan telur dapat menambah tenaga untuk persalinan. Kemudian yang kedelapan, makan duren, tape, dan nenas bisa membahayakan persalinan. Kemudian yang kesembilan, makan daun cemangi membuat ari-ari lengket sehingga mempersulit persalinan. Kemudian bayi baru lahir, memberikan ramuan-ramuan di pusar bayi agar tali pusat cepat kering, meletakkan uang logam di atas pusat bayi agar tidak bodong. Kemudian bayi diberi air nasi agar bayi kenyang. Kemudian bayi dipasang jimat dan diucapkan mantra-mantra. Aspek sosial budaya pada perkawinan. Aspek sosial budaya dalam perkawinan merupakan suatu sarana untuk menyatukan dua insan manusia. Berdasarkan pada aspek sosial budaya, maka dalam pernikahan ada 4 fase proses yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu bulan madu. Pada masa ini semua terasa indah dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, fase yaitu pengenalan kenyataan. Pasangan mengetahui karakteristik serta kebiasaan yang sebenarnya dari pasangan. Kemudian yang ketiga, fase mulai terjadi krisis perkawinan, terjadi proses penyelesaian akan adanya perbedaan yang terjadi. Kemudian fase menerima kenyataan, yaitu apabila sukses menerima kenyataan maka pasangan tersebut akan mendapat kebahagiaan.
Faktor pendukung keberhasilan penyelesaian perkawinan adalah saling memberi dan menerima cinta, dan yang kedua saling menghargai dan menghormati, ketiga saling membuka. Menurut aspek sosial budaya, faktor penghambat yang mempersulit penyelesaian perkawinan, yang pertama, suami maupun istri tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasangan di awal pernikahan. Kemudian yang kedua, suami maupun istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, perbedaan budaya dan agama antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, suami maupun istri tidak tahu peran dan tugasnya dalam rumah tangga. Peran bidan dalam aspek sosial budaya. Menjadi seorang bidan desa dan ditempatkan pada desa di pelosok masih tinggi menjunjung adat istiadat dan mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Sehingga bidan harus bekerja keras karena masyarakat lebih mempercayai mitos daripada nakes, dan mereka sangat mempercayai dukun untuk menolong persalinan dan mengobati penyakit mereka. Padahal persalinan dengan bidan sangat rentan terhadap infeksi. Kemudian peran bidan dalam hal ini. Yang pertama, konseling tentang segala sesuatu sudah diatur Tuhan Yang Maha Esa, mitos yang tidak benar ditinggalkan. Kemudian pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengubah tradisi yang negatif atau berpengaruh buruk terhadap kehamilan. Kemudian bekerja sama dengan dukun setempat. Kemudian konseling tentang tempat persalinan, proses persalinan, perawatan selama dan pasca persalinan. Kemudian konseling tentang higien personal dan higien persalinan. Yang terakhir, konseling tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, konsumsi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, tidak perlu pantang makanan. Upaya pemerintah untuk menunjang keberhasilan program KIA. Membangun sarana kesehatan di setiap desa seperti puskesmas, polindes, poskesdes, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menyediakan nakes yang kompeten dan memadai. Yang ketiga, memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan lengkap. Yang keempat, lebih sering melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Kemudian yang kelima, menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, ya, misalnya jam kesmas atau jam persal. Selain usaha di atas, pemerintah juga melaksanakan program perencanaan persalinan pencegahan komplikasi yang biasa disingkat dengan P4K. Program P4K ini dicanangkan oleh Menkes. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan peran suami siaga, kemudian keluarga dan masyarakat dapat merencanakan persalinan yang aman, kemudian perencanaan pemakaian alat atau obat kontrasepsi pasca persalinan. Keempat, mendorong ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan, bersalin, memeriksakan ibu nifas dan bayi baru lahir yang dilahirkan oleh nakes yang terampil. Kemudian screening status imunisasi tetanus lengkap. Bumil melaksanakan IMD, memberikan ASI eksklusif. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.